Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talita Gerpina Maharani dengan NIM 13026-22010. Di sini saya akan menampilkan video wawancara untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Pembelajaran Fisika. Project UAS MPF terdiri dari yang pertama, buatlah rekam video wawancara dengan guru fisika di SMA terkait bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas dalam hal yang pertama, perencanaan pembelajaran, dua, pengorganisasian atau penjadwalan, yang ketiga, pengarahan dan pelaksanaan pembelajaran, yang keempat, kontrol dan evaluasi pembelajaran. Lalu yang kedua, berikan contoh modul ajar atau RPP yang ada di SMA. Lalu yang ketiga, berikan penjelasan bagaimana subtopik bagian yang dipresentasikan masing-masing mahasiswa yang sebenarnya diterapkan di SMA, yaitu subtopik saya adalah peer teaching. Halo, saya lagi di SMA 18 Bekasi. Di sini saya lagi bersama guru fisika. Boleh Ibu perkenalkan? Ya, nama saya Yuan Ros. Saya biasa dipanggil Bu Yuan. Saya mengajar mata pelajaran fisika di SMA 18 Bekasi. Oke, saya izin bertanya ya Ibu. Ya, boleh silahkan. Yang pertama, bagaimana sih Ibu merencanakan pembelajaran fisika di sini, di kelas Ibu? Iya, merencanakan pembelajaran fisika di kelas biasanya kita sebelumnya itu membuat, kalau dulu dikenalnya RPP ya, sekarang kita membuat modul ajar gitu. Dimana modul ajar itu di dalamnya ada tujuan pembelajarannya seperti apa, kemudian kegiatan pembelajarannya bagaimana. Kemudian di situ juga ada materi dan ada asesmennya gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjadwalkan kegiatan pembelajaran fisika di kelas Ibu? Ya, kalau untuk penjadwalan kegiatan belajar fisika, biasanya kita mengacu dari RPP atau modul ajar yang sudah kita buat tadi gitu. Apakah untuk materi ini membutuhkan waktu berapa JP gitu, berapa pertemuan gitu. Jadi disesuaikan dengan rencana yang sudah kita buat. Untuk per babnya mungkin beda-beda ya. Ya, diatur dengan minggu efektif dari keseluruhan tuh berapa, kemudian dibagi dengan babnya berapa gitu paling sih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu mengarahkan dan membimbing siswa selama proses pembelajaran di kelas Ibu? Ya, untuk bagaimana cara membimbing siswa itu dan mengarahkan siswa dalam belajar di kelas agar kondusif, berarti kita sebagai guru tuh harus pertama menyiapkan kondisi lingkungan kelas itu yang menyenangkan untuk siswa, supaya anak-anak juga ketika belajar dia senang gitu. Kemudian setelah itu diberikan bimbingan atau penjelasan yang jelas mengenai petunjuk atau cara kegiatan pembelajarannya itu gitu. Bisa dilakukan dengan pembimbingan individu ataupun secara kelompok gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu mengontrol dan mengevaluasi terhadap hasil pembelajaran? Ya, kalau untuk evaluasi pembelajarannya biasanya menggunakan tes ya. Tesnya itu bisa berupa tes tulis atau tes lisan. Kadang juga bisa menggunakan tes produk misalnya, atau melakukan penilaian pada saat anak itu presentasi gitu. Di sini saya akan menjelaskan modul ajar tentang pemanasan global yang sudah dibuat oleh guru SMA 18 Bekasi, yaitu Greenhouse Effect oleh Ibu Yuan Ros SPD. Di sini yang pertama, modul ajarnya berisi informasi umum, identitas modul, dan ada kompetensi awal, lalu ada profil pelajar Pancasila, lalu ada model pembelajaran, lalu ada sarana dan prasarana, lalu ada target peserta didik. Di sini ada komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran dan pemahaman bermakna, lalu ada pertanyaan pemantik, lalu ada kegiatan pembelajaran, yaitu di sini berisi pendahuluan, kegiatan inti, orientasi siswa pada masalah, lalu ada mengorganisasikan siswa untuk belajar, lalu ada membimbing penyelidikan individu atau kelompok, lalu ada menyajikan hasil karya, lalu ada mengevaluasi proses pembelajaran, pemecahan masalah, lalu ada penutup, lalu ada di sini ada asesmen, pemahaman sains, keterampilan proses sains pada saat praktikum atau performa presentasi,
Lalu di sini ada asesmen formatif. Yang pertama ada aspek pemahaman sains, lalu yang kedua ada aspek keterampilan proses sains. Lalu ada rubrik penilaian presentasi. Lalu ada lembar penilaian presentasi, lalu ada rubrik penilaian laporan praktikum. Lalu ada lembar penilaian sikap observasi. Lalu ada refleksi guru dan peserta didik berisi lembar refleksi siswa. Lalu di sini ada refleksi guru yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Lalu ada lembar checklist observasi pembelajaran. Lalu ada survei siswa terhadap guru. Lalu di sini ada lampiran-lampiran yang berisi LKPD atau lembar kerja peserta didik. Lalu ada remedial dan pengayaan. Yang pertama aktivitas pengayaan, yang kedua aktivitas remedial, yang ketiga ada materi ajar tentang pemanasan global dan perubahan iklim. Lalu di sini ada kuisis yang dikerjakan untuk siswa pada akhirnya, dan di sini ada kunci jawaban. Oke Ibu, buat pertanyaan yang terakhir, bagaimana penerapan peer teaching di SMA ini? Kalau untuk peer teaching itu kan tutor sebaya ya, jadi anak-anak itu mungkin belajarnya bersama-sama. Berarti kita pertama itu membuat kelompok nih, kelompok-kelompok kecil mungkin. Nah, kelompok kecil dalam satu kelas itu kemudian kita berikan suatu materi yang atau permasalahan yang akan diselesaikan oleh satu kelompok tersebut. Nah, kemudian di situ anak-anak bisa saling berdiskusi, bisa saling bertukar pikiran. Nah, itu juga bisa melatih komunikasi mereka juga, dan juga bisa membangun kerjasama gitu di antara siswa.